Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat dan nama Allah. Kali ini yang ke-54, yaitu Al-Matin, yang maha kokoh. Kata Al-Matin disebut Quran sebanyak 3 kali. Satu diantaranya menunjuk pada sifat Allah. Al-Matin berasal dari kata Al-Matan. Ibnu Faris mengatakan makna dasar dari kata Al-Matan adalah sifat solid pada benda yang memiliki panjang dan lebar tertentu. Manusia matin adalah yang memiliki tulang dan daging yang keras. Secara bahasa, Al-Matin dapat dimaknai sebagai kekokohan, keterbentangan, dan kepanjangan. Dalam konteks sifat Allah, Al-Matin adalah zat yang maha kokoh. Tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Al-Matin adalah zat Allah yang mewujud dan berdiri dengan sendirinya. Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat terbendung, tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Imam Al-Ghazali membedakan antara Al-Matin dengan sifat qawi yang disandang Allah. Sifat Al-Matin menunjuk pada kekokohan kekuatannya, sedangkan qawi menunjuk pada kesempurnaan kekuasaannya. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada akhirnya kedua sifat tersebut mirip dalam makna dan mirip pula dalam konteksnya. Allah menyifati dirinya sebagai yang maha kokoh, bergandengan dengan sifat yang memiliki kekuatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 57 sampai dengan 58, yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makanan. Sesungguhnya dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bagi hamba yang mengimani kekuatan Allah, harus melepaskan diri dari keyakinan akan kekuatan dirinya, lalu bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang menyuruhnya agar selalu membaca La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Beliau SAW memberitahukan bahwa bacaan ini merupakan salah satu di antara sekian simpanan surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, adapun pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Allah Al-Matin yang maha kokoh ini. Allah maha kokoh, kekuasaannya, kokoh kehendaknya, kokoh dalam sifat-sifatnya. Maka kita sebagai mukmin, kita harus menjalankan sikap kekokohan ini dengan cara tetap berpegang teguh dalam memegang prinsip kebenaran, kokoh dalam memegang prinsip kebenaran. Orang yang istiqomah dalam kebaikan adalah orang yang kokoh dalam memegang prinsip kebenaran. Ia tidak tergoda oleh bujuk rayu dunia, meskipun pesonanya sangat menyilaukan. Ia tidak terjerumus kepada lembah kemaksiatan, walaupun hidupnya mengalami berbagai macam hantaman, derita, dan kesengsaraan. Ia tetap kokoh berdiri di jalan yang diridhoi Allah. Di antara pelaku ekonomi yang paling banyak mendapat godaan adalah para pihak-pihak yang memegang puncak-puncak kekuasaan dan menentukan keputusan, seperti pimpinan proyek, bupati, gubernur, wali kota, aparatur pajak, bea cukai, jaksa, kepolisian. Mereka adalah yang paling berhajat untuk kokoh iman dan tahan terhadap godaan. Hikmah kedua, yakni kita diminta untuk tetap memiliki keinginan yang kuat, kokoh dalam keinginan. Keinginan yang kuat merupakan sumber energi yang memiliki daya dorong yang dahsyat dalam upaya mewujudkan sesuatu. Dengan keinginan yang kuat, itulah seseorang menjadi bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Bahkan dengan dilandasi keinginan yang kuat, seringkali suatu usaha membuahkan hasil yang diharapkan. Sebagai orang yang beriman,
Setiap keinginan tentunya harus dijiwai dengan nilai-nilai keimanan dan kebaikan. Sebab keinginan kuat dalam kebaikan merupakan pahala tersendiri yang memiliki nilai lebih di hadapannya. Di samping itu, kita pun akan memperoleh keberkahan atas hasil yang telah diusahakan. Sebaliknya, jika keinginan kuat itu justru dalam hal keburukan, maka yang bakal kita peroleh adalah nilai keburukan. Buruk di hadapan Allah, buruk pula bagi kehidupan kita. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat al-batin yang maha kokoh ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan ini dengan cara tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki secara batil meskipun kesempatan itu terbuka lebar serta kondisi keuangan dalam kekurangan, sehingga kita adalah menjadi orang yang kokoh dalam prinsip dan memegang integritas, kokoh dalam mempertahankan keimanan, tidak mau menjilat serta melakukan cara-cara yang hina dalam meraih suatu kedudukan walaupun peluang itu sangat memungkinkan. Tidak tergiur untuk memanfaatkan jabatan dengan memperkaya diri sendiri dan bertindak tidak adil terhadap orang lain sekalipun peluang itu sangat leluasa dilakukan. Menanamkan niat yang baik dan keinginan yang kuat dalam mewujudkan suatu cita-cita, serius serta optimis dengan tetap bersandar pada kehendak Allah, konsekuen dalam membela kebenaran. Saudaraku, beberapa ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para pakar seperti misalnya Baron Pierre de Coubertin, yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik dan maksimal. Dalam kutipan lain, Mary Angel Braid mengatakan, jika Anda tidak suka sesuatu, maka ubahlah. Bila Anda tidak bisa mengubahnya, maka ubahlah cara Anda berpikir mengenainya. Mengakhiri pelajaran kita tentang Al-Matin ini, ada satu ucapan dari Imam Al-Ghazali yang perlu kita renungi. Satu kerinduan lebih baik daripada 1000 impian. Satu kesadaran lebih baik daripada 1000 impian. Satu tindakan lebih baik daripada 1000 kesadaran. Satu tujuan akhir lebih baik daripada 1000 tindakan. Satu keikhlasan lebih baik daripada 1000 tujuan akhir. Maka mulailah meskipun ianya sedikit. Imam Al-Ghazali. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pelajaran kita tentang sifat Allah Al-Matin ini yang maha kokoh ini bisa mengantarkan kita menjadi seorang mukmin yang teguh dalam memegang prinsip kebenaran, kokoh dalam keimanan, kokoh dalam menjaga integritas, kokoh di dalam menjaga nilai-nilai dan idealisme. Kemudian kita juga menjadi mukmin yang senantiasa memiliki kekokohan dalam keinginan yang kuat untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.